Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Makfirah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang hikayat. Jadi hikayat diturunkan dari bahasa Arab. Hikayat, cerita, kisah, dongeng-dongeng, dan kata kerja. Haka, menceritakan, mengatakan sesuatu kepada orang lain. Terus, dalam bahasa Melayu, hikayat berarti yang pertama cerita kuno, kedua hasil rekaan, ketiga membentuk prosa, keempat cerita yang pernah terjadi, sejarah atau riwayat. Selanjutnya ada pengertian hikayat dalam sastra Indonesia. Yang pertama yaitu bersifat sastra lama, yang kedua ditulis dalam bahasa Melayu, dan yang ketiga, sebagai besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Yang keempat, unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol. Dan yang kelima, pada lazimnya, hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang. Selanjutnya ada dari hikayat, itu terdapat karya sastra lama berbentuk prosa. Selanjutnya ada ciri-ciri hikayat. Yang pertama, isi ceritanya berkisar pada tokoh-tokoh raja dan keluarganya atau istana sentris. Yang kedua, berkisar prosologis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum, yang ada yang sama menyebutnya dengan fantastis. Selanjutnya itu ada yang ketiga, itu nama pengarang tidak disebutkan atau anomis. Selanjutnya yang keempat ada berkembang secara stantis, dan yang kelima bersifat imajinatif atau hayalan. Yang keenam itu ada disebarkan dari mulut ke mulut atau lisan. Selanjutnya ada yang namanya ciri-ciri hikayat. Yang pertama, klise. Menurut bahasa penutur sebelumnya. Yang kedua ada banyak mempergunakan bahasa kiasan. Yang ketiga ada kata-katanya yang sulit. Dan yang keempat ada struktur kalimatnya yang tidak efektif. Jadi yang selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik hikayat. Yang pertama itu ada latar belakang pengarangnya. Yang kedua ada nilai-nilai yang dianut pengarang. Dan yang ketiga ada latar belakang sosial budaya masyarakat saat hikayat tersebut ditulis. Selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik hikayat. Yang pertama sama sekali itu adalah tema. Selanjutnya ada yang kedua adalah penokohan, yang ketiga adalah latar, dan yang keempat adalah amanah. Poin pertama adalah tema. Tema itu merupakan hikayat pada pokoknya menyangkut sosial kepercayaan, agama, pendidikan, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan, dan sosial atau lain sebagainya. Selanjutnya ada yang nomor 2 itu ada poin kedua adalah penokohan. Penokohan dalam hikayat biasanya bersifat hitam putih, artinya tokoh baik biasanya selalu baik dari awal cerita sampai ke akhir cerita. Selanjutnya yang ketiga ada latar. Itu di samping sebagai tempat terjadinya peristiwa, juga berkaitan dengan soal periode-periode atau bisa dibaca di poin selanjutnya. Yang keempat ada amanah. Jadi hikayat itu merupakan cerita yang sederhana di balik kesederhanaan hikayat tersebut. Nah, jadi kalau contoh-contoh hikayat itu seperti hikayat Baya Budiman, ada hikayat Kalita dan Dimna, terus ada hikayat Hang Tuah, ada hikayat juga Panji Semirang, terus ada hikayat Raja-Raja Pasai, terus juga ada hikayat Indias Bangsawan. Jadi itulah merupakan pandangan tentang
saya simpulkan dan saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Aulia Makfirah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi